NIM 45 2019 Nah, kali ini kita akan membahas terkait materi tentang uji prasyarat atau uji asumsi dengan cara-cara atau langkah-langkah melakukan penelitian kualitatif, penyusunan laporan penelitian kualitatif. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa nih sebenarnya uji asumsi. Seperti yang dijelaskan pada buku, dikatakan di sini uji prasyarat analisis dapat dibedakan atas beberapa jenis, yaitu uji homogenitas data dan uji normalitas data dan uji linear. Jadi di sini ada 3, homogenitas, kemudian ada uji linear dan uji normalitas. Yang pertama, uji homogenitas. Uji homogenitas adalah suatu prosedur uji statistik yang dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa 2 atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Nah, berdasarkan apa yang saya tangkap dari yang saya baca, bahwa uji homogenitas ini dia melibatkan dua kelompok atau data sampel dengan variasi yang sama. Jadi beberapa kelompok disatukan, kemudian variasinya itu atau jenisnya itu sama pada kelompok tersebut. Kemudian di sini pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa galat regresi untuk setiap pengelompokan berdasarkan variabel terikat yang memiliki variasi yang sama. Kemudian jadi dapat dikatakan bahwa uji homogenitas digunakan untuk mencari tahu apakah dari beberapa kelompok data penelitian memiliki variasi yang sama atau tidak. Nah, kata lain, homogenitas berarti bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama. Jadi output dari uji homogenitas ini menghasilkan apakah data yang kita teliti nantinya itu memiliki variasi yang sama, memiliki variabel yang sama atau jenis-jenis yang sama. Untuk mengetahui itu, kita lakukanlah uji homogenitas. Seperti namanya, homogenitas, bahwa himpunan data yang kita teliti memiliki karakteristik yang sama, yang homogen. Dia harus memiliki yang sama untuk sebagai hasil uji homogenitas. Kemudian uji homogenitas dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independent sample test pada ANOVA. Dulu ketika statistik seperti saya pernah mendapatkan ini, dia uji homogen menggunakan SPSS, kemudian didapatlah seperti tabel-tabel kayaknya sama. Kemudian sini pengujian homogenitas juga dilakukan untuk memberikan keyakinan bahwa sekumpulan data yang dimanipulasi dalam serangkaian analisis memang berasal dari populasi yang tidak jauh berbeda keragamannya. Tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan uji statistik tertentu guna uji parametrik. Jadi uji homogenitas ini dilakukan sebelum uji-uji yang lebih lanjut. Jadi ini sebagai awal pengujian untuk yang berkaitan untuk penggunaan statistik parametrik, kemudian uji komparatif, penggunaan ANOVA, dan uji dependence sample test dan sebagainya. Nah, seperti yang aku katakan tadi, ternyata di SPSS di sini ada juga dikatakan bahwa menggunakan aplikasi SPSS. Nah, di sini dikatakan kalau uji homogenitasnya itu di bawah di atas 0,05, varian dari 2 atau kelompok populasi tidak sama. Jika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, varian dari 2 atau lebih kelompok populasi data adalah sama. Kemudian di sini kegunaan homogenitas dikatakan untuk mengetahui varian dan ukuran populasi sama atau tidak. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, uji homogenitas untuk mengetahui apakah suatu data yang dianalisis itu variasinya itu ada yang sama atau tidak. Makanya itu outputnya pasti hasil dan data itu sama ataupun tidak. Ketika hasilnya sama berarti dia di bawah 0,05. Kemudian dasar pengambilan keputusan dalam uji homogenitas adalah jika nilai signifikan kurang dari 0,5. Dikatakan bahwa varian dari 2 arah atau lebih kelompok populasi data adalah tidak sama. Sementara nilai signifikan lebih dari 0,5 dikatakan varian dari 2 kelompok populasi adalah sama.
Nah, ada langkah-langkah pengujian homogenitas di sini. Mengasumsikan bahwa skor setiap variabel memiliki varian yang homogen sama. Sebenarnya pada analisis regresi, persyaratan analisis yang dibutuhkan adalah bahwa grad regresi untuk setiap melakukan berdasarkan variabel terdekat yang memiliki variansi yang sama. Jadi suatu variabel itu harus memiliki variansi yang sama untuk melakukan uji homogenitas. Lalu kesamaan asal sampel yang lain dibuktikan dengan adanya kesamaan variansi kelompok-kelompok yang membentuk sampel tersebut. Jika ternyata tidak terdapat perbedaan varians di antara kelompok sampel, hal ini berarti bahwa kelompok sampel berasal dari populasi yang sama. Jika hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, iya, tidak ada. Jika hasilnya menunjukkan perbedaan, bahwa berarti kelompok-kelompok yang diujikan berasal dari populasi yang sama. Nah, kemudian ketika data yang diuji dan menghasilkan perbedaan, maka berarti varian itu berasal dari kelompok yang tidak sama. Untuk menguji hipotesis dapat digunakan suatu statistik sederhana yaitu rasio F. Kemudian hasil perhitungan rasio F digunakan untuk menafsirkan homogenitas populasi dengan menggunakan KPI tabel distribusi. Kemudian ada uji normalitas. Di sini uji normalitas, kalau yang saya ingat terkait statistik dan psikometri, uji normalitas itu untuk melihat apakah distribusi data yang kita miliki itu terdistribusi secara normal atau tidak. Nah, ketika suatu data yang kita distribusikan itu tidak terdistribusi secara normal, maka biasa ada pembagian data-data atau kayak data-data yang salah itu dibuang. Tapi kita baca dulu dari buku, pengertiannya yaitu uji normalitas adalah uji prasyarat tentang kelayakan data untuk dianalisis dengan menggunakan statistik parametrik atau non-parametrik. Melalui ujinya, sebuah data hasil penelitian dapat diketahui dari distribusi data tersebut yaitu berdistribusi normal atau tidak. Seperti yang kukatakan di sini untuk melihat apakah data yang kita distribusikan itu normal ataupun tidak. Ketika data itu didistribusikan secara normal, maka akan lanjut ke uji persyarat selanjutnya. Nah, uji normalitas penting diketahui berkaitan dengan penetapan pemilihan uji statistik yang akan digunakan. Kemudian kegunaannya, data yang baik adalah data yang normal dalam pendistribusiannya. Jadi tujuan uji normalitas adalah untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki distribusi yang normal atau tidak. Jadi ya tujuannya untuk melihat apakah data yang saya dapat ini, yang saya teliti ini normal atau tidak. Ketika datanya tidak normal, maka kita harus melakukan pembersihan data. Kemudian ada langkah-langkah lain yang dilakukan. Dan langkah-langkah melakukan uji normalitas antara lain proses peluang normal, kemudian ada C kuadran, ada uji Lilia-Fors dengan teknik Kolmogorov Smirnov, kemudian itu semua diuji menggunakan SPSS. Jadi kalau saya tidak salah ingat di mana psikometri itu pernah melakukan uji normalitas. Jadi kayak ada beberapa yang disentang agar muncul di SPSS ini agar muncul data yang terdistribusi normal itu yang seperti apa. Pengujian normalitas ini dilakukan karena belum ada teori yang menyatakan bahwa variabel yang diteliti adalah normal. Nah, ketika variabel yang diteliti itu juga ada teorinya dan dikatakan sudah normal, maka sebenarnya kita tidak perlu melakukan uji normalitas. Tapi ketika data itu belum ada teorinya, sehingga kita harus melakukan uji normalitas untuk melihat apakah variabelnya itu normal atau tidak. Kemudian uji normalitas dengan uji Lilia-Fors di sini. Uji Lilia-Fors termasuk uji normalitas yang non parametrik, bertujuan untuk mengetahui bentuk distribusi populasi berdasarkan sampel yang diambil secara acak. Dan hipotesis yang diajukan adalah sampel penelitian berasal dari populasi berdistribusi normal melawan dengan bahwa distribusi tidak normal. Kemudian ada uji normalitas dengan peluang normal. Di sini membuat grafik pada suatu kertas peluang normal dengan skala tertentu yang tertera dalam kertas tersebut. Jadi di sini kita membuat grafik yang sudah tertera di skala tersebut. Sementara semua tidak memiliki skala linear, tapi ekonomi diberikan angka frekuensi pengulangan. Kemudian ada uji normalitas menggunakan C kuadran. Misalnya mengetahui uji C kuadran melalui penyusunan data terdistribusi.
Kemudian selanjutnya kita masuk ke uji linearitas. Di sini untuk mengetahui apakah suatu data itu linear atau tidak. Suatu data itu masing-masing variabel bebasnya punya hubungan yang linear dengan variabel terikat. Hubungan yang linear ini hubungan yang kayak variabel, apakah variabel yang kita ambil kan dalam variabel itu ada bebas dan terikat. Nah, apakah dua variabel ini memiliki hubungan linear? Jadi diuji apakah berhubungan, berkesinambungan kan dua variabel ini, sehingga dilakukan uji linearitas. Nah, di sini ketika nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan linear secara signifikan. Sementara kalau di atas 0,5 tidak terdapat hubungan linear signifikan antara variabel x dan variabel y. Kegunaannya ya untuk mengetahui apakah dua variabel ini memiliki hubungan yang linear atau tidak. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teman-teman, jadi itu yang saya sampaikan terkait materi tentang uji asumsi. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara menyusun laporan. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun laporan penelitian. Jadi yang pertama kita harus ada identifikasi masalah atau besar masalah. Ini sangat penting karena dalam penelitian pasti punya masalah yang ingin diteliti. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi atau besar masalah. Biasa kita membuat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab saat proses hipotesis atau dugaan sementara. Kemudian yang kedua membuat studi pendahuluan. Nah, di sini studi pendahuluan biasa berisi kayak kata pengantar, kemudian ada latar belakang. Di sini sudah ada kajian filsafat. Biasa di sini beruntung di pendahuluan di sini ada landasan-landasan teori yang akan kita gunakan untuk melakukan penelitian kita. Jadi berisi teori-teori apa saja sih yang kita gunakan nantinya. Kemudian yang ketiga ada menuliskan hipotesis seperti yang saya katakan. Di sini kita merumuskan menjawab dugaan, melakukan dugaan sementara, membuat dugaan sementara tentang penelitian yang akan kita lakukan. Kemudian yang keempat ada identifikasi variabel dan definisi operasional. Di sini kan kita punya variabel nih. Jadi variabel itu nantinya kita definisikan dari beberapa variabel ini, kita definisikan definisi variabel ini apa seperti itu. Dan definisinya itu harus jelas berurutan. Kemudian yang kelima menentukan rancangan atau desain penelitian. Di sini pastinya sebelum kita turun lapangan, kita harus menjelaskan rancangan penelitian kita atau desain penelitian kita akan seperti apa nantinya ke depan. Dan kita harus punya desain penelitian karena ini penting yang harus dimiliki saat kita melakukan penelitian. Kemudian menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Ketika kita sudah melakukan rancangan desain penelitian, kita mengembangkan instrumen tersebut. Misal kita memilih menggunakan instrumen angket ataupun wawancara ataupun kuesioner. Nah, kita kembangkan lagi instrumen kita itu sesuai dengan definisi operasional variabel. Kemudian yang ketujuh menentukan subjek penelitian. Subjek siapa yang ingin kita teliti. Setelah itu pelaksanaan penelitian. Kita melakukan penelitian dari awal sampai akhir berdasarkan rancangan dan desain penelitian yang sudah kita buat. Kemudian menganalisis data dan tadi menganalisis data menggunakan uji asumsi seperti homogen, linear, kemudian normalitas. Setelah itu kita mendistribusikan datanya dan menulis laporannya. Biasa di laporan itu ada bab 1, bab 1 biasa berisi pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, seperti itu dan tujuannya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.